Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan yang berbahagia, izinkan hari ini mengulang kembali atau evaluasi dari tata cara pelaksanaan tugas karena materi kita untuk ulumul hadis sudah selesai sampai di ingkar sunnah atau orang-orang yang mengingkari sunnah itu bagaimana. Sudah dibahas malam, sedang Anda resum dan pelajari untuk bahan ujian akhir nantinya ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melihat perbandingan kemarin ya, ketika di-scan plagiat dengan hasil yang sudah dibaca kembali atau dimaknai kembali ya. Nah, yang warna pink ini masih punya orang lain. Artinya orang meneliti juga di artikel orang lain, tapi kita yang mengutip tulisan mereka. Makanya ada istilah tugas memaknai kembali artikel orang lain. Supaya jangan sampai lagi nanti ketika menulis itu kutip itu semua dikutip ya. Atau semua yang ditulis di internet dimasukkan ke materi Anda, jangan lagi. Caranya bagaimana? Nah, untuk mata kuliah ini cenderung pada pelatihan menulis juga berhubungan dengan living hadis atau konteks masalah hadis ya. Uh, saya membaca di teks pertama, di teks ini yang warna pink, Arab Saudi adalah negara epidemis, bla 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 bla. Pada tahun 18 yang luar biasa, meninggalkan para jemaah Saudi sampai selesai dari berbagai negara lain. Meningitis, meningkoko sebagainya belum ya. Nah, setelah saya baca paragraf ini saya dapat paham ya. Saya sebutkan dalam konteks ketika ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia. Kan sama maksudnya. Bahwa jemaah haji kan sebenarnya wajib ya untuk seluruh umat muslim di dunia. Maka saya masukkan saja sebagai konteks pemaknaan. Maka hapus teks yang ini, jangan pian baca lagi. Jadi setelah dibaca, paham, hapus. Jangan dibaca, dilihat lagi. Kalau Anda lihat lagi, pasti plagiat. Ya. Nah, setelah Anda baca, saya dapatkan ini. Ya. Menjadi kewajiban pemerintah Saudi Arabia membuat aturan mengenai ketentuan ibadah haji atau umroh. Karena menurut kita membaca bahwa Saudi itu membuat aturan, maka ya kita katakan saja bahwa regulasi yang diharuskan oleh pemerintah Saudi adalah membuat aturan mengenai orang yang akan datang ke Saudi Arabia harus divaksin. Tuliskan, saya tuliskan nih bahasanya seperti ini ya. Bla 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 bla. Cara terbaik adalah melakukan jumlah haji dengan suntik meningitis. Sama sebenarnya, cuman beda maknanya gitu ya. Maaf, maknanya kurang lebih mirip tapi beda tulisan teksnya dan penambahan analisa juga silakan. Nah, saya tambahkan di sini. Nah, ini tambahan analisa nih. Kewajiban ini dikarenakan belum ada kekebalan tubuh yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit ini daripada setiap manusia, bahkan mampu menurunkannya dengan cepat. Artinya, ketika kita membaca artikel orang lain atau paragraf orang lain yang diteliti tadi, analisa Anda apa? Jangan semuanya mengharap orang lain, ya. Anda tambahi kritik Anda apa, Anda ingin menambahkan materi Anda lagi apa, Anda apa yang dipelajari, pahami apa. Makanya baca, pahami, maknai, hapus, tulis. Jangan baca sambil tulis, jangan. Itu artinya masih plagiasi ya. Pahami saja pelan-pelan, makanya mengerjakannya lama nih, hampir 3 bulan ya atau 2 bulan setengah ya. Dan pemaknaan ini bukan berarti gampang ya. Anda bukan berarti hanya mengganti teks dari perlindungan menjadi yang lain. Enggak, bukan mencari teksnya, tapi mengganti padanan katanya. Kalau hanya mengganti kalimat Arab Saudi jadikan Mekah, itu mungkin bisa hilang. Tapi kalau Arab Saudi jadi Saudi Arabia, nggak bisa. Negara epidemis menjadi apa? Arab Saudi merupakan negara epidemis, merupakan diganti menjadi adalah menjadi merupakan. Ya tetap akan kena, ya. Maka solusinya apa? Solusinya baca, pahami, hapus, tulis. Baca, pahami, hapus dulu teksnya, baru Anda tulis, ya. Atau tutupi, ya. Nah, di metode penelitian mungkin ada yang di artikel itu ada ataupun tidak ada ya. Nah, metode penelitian yang kawan-kawan maknai atau pahami kembali adalah selain mengikuti pola metode milik artikel pertama, Anda boleh tambahkan dengan pemahaman Anda yang lain. Misalnya, kajian ini merupakan kajian deskriptif yaitu untuk bla bla bla. Nah, ya itu punya Anda. Atau meneliti tentang hadis tentang eh, apa ya? Misalnya hadis tentang A. Nah, tuliskan aja, jelaskan hadis tentang A itu apa gitu ya. Masuknya apa, maksud kontennya bagaimana caranya. Nah, saya tambahkan ini. Cara ini dianggap penulis dapat menjadi jawaban atau itu saja. Metode ini merupakan bagian daripada penyelesaian artikel penelitian ini nantinya. Nah, itu silakan sebutkan nantinya ya.
Jadi jangan dipikir bahwa gampang aja lah nanti-nantinya, nggak bisa. Ini sifatnya panjang ya. Nah di sini ada pakai dalil nih, saya tidak pakai dalil, saya hapus aja dalilnya. Ya, kenapa? Karena konteksnya, konteks haji wajib itu ya sudah sebutkan saja di sini ya. Bahwa di atas tadi sudah disebutkan haji, dan lagi saya sebutkan dalil yang tepat. Nah, kalau kawan-kawan ingin mengganti hadis yang lain, silahkan cari di carihadis.com ya. Jangan terfokus hanya hadis itu aja. Siapa tahu masih ada hadis yang lain yang mirip dengan maknanya. Nah, itulah tujuan kita. Briefing hadisnya memaknai kembali hadis orang lain. Jangan hadis orang lain dimasukkan semuanya. Hadisnya ada 5, kelimanya dimasukkan. Jangan. Ambil 2 saja, 3-nya punya Anda, atau materi lainnya hadis yang lain Anda punya gitu loh ya. Anda cari dengan hadis lain. Ingat, setiap memasukkan hadis dan terjemahannya, berikan pemahaman di bawah teks terjemahan tersebut. Jangan asal copy hadis, terjemah, selesai. Copy hadis, terjemah, tidak. Tapi Anda harus mencantumkan analisa atau pemahaman Anda dari teks hadis yang Anda kutip tadi. Ya. Nah, karena ini dalilnya tidak memungkinkan dihilangkan, maka saya masukkan saja masih. Tidak kau nih, kau diapain ini dalilnya. Tapi ya sedikit aja plagiasinya. Ya, karena memang ini dalil yang dipakai MUI, kata kau diapain. Tapi ayatnya saya buang, tinggal konteks surah apa, ayat berapa aja. Surah berapa, ayat berapa, sudah. Dan hadis Rabi, ini aja langsung. Karena hadis Nabi kan tidak mungkin ya. Saya buang tidak semuanya. Ya, ngapain dulu semuanya. Ya, hanya ambil 3 hadis saja. Meskipun di sini ada 5 hadis, saya ambil 3 hadis saja gitu ya. Nah, kemudian analisa itu juga dari Anda juga. Jadi setelah Anda baca punya orang lain punya analisa, tambahkan dengan analisa Anda, gabungkan keilmuan Anda dengan pemilik artikel. Gabungkan, akhirnya tercapailah halaman. Untuk daftar pustaka, tidak apa-apa, karena pakai daftar pustaka dulu, kalau memang ada memungkinkan. Footnote, bebas, mau pakai footnote atau tidak. Footnote orang lain dimasukkan lagi, ya silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting ada dalilnya. Ya, misalnya footnote-nya seperti ini nih. Anda kutip lagi copy, jadikan footnote Anda di sini, ya silahkan lah, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda pakai footnote juga tidak apa-apa, terserah Anda. Yang penting menyesuaikan saja ya. Kalau memang itu masalah Anda, ya jangan di footnote. Tapi kalau itu memang hadis, ya Anda keep footnote. Kalau memang itu dalil pendapat, ya Anda keep footnote. Footnote ini lah, ini footnote ngarannya 1, 2, 3. Kalau ini body note ya, beda-beda. Ini ada body note, ini body note. Body note ini di dalam. Ada footnote di dalam, ini di dalam. Tapi kalau footnote di bawah ya. Nah, Pak, apakah kesimpulannya sama? Tentu beda. Setelah Anda membaca kesimpulan orang lain, Anda punya analisa sendiri gitu loh. Ya. Saya punya kesimpulan sendiri bahwa artikel ini misalnya apa yang Anda dapatkan, silakan. Maka kesimpulan itu murni Anda, abstrak juga murni Anda. Abstrak ini ada kan wajib ya. Murni punya Anda, jangan lagi punya orang lain abstraknya. Apa yang Anda lihat punya orang lain, pahami tujuan kesimpulannya apa dengan orang lain. Apakah sama atau beda? Ya harus beda. Apa kesimpulan Anda? Ya. Setelah Anda baca artikel ini, misalnya di daerah kota Banjarmasin, di mana ini saya mendapatkan B. Nah, dia A, saya B gitu ya. Jadi Anda menemukan rahasia di balik tulisan artikel orang lain ya. Baik, kita lanjutkan di part 2.